Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita bisa bermajelis. Dan ya kita bisa istiqomah ya. Seberapa ya kita tetap butuh majelis ilmu seperti ini. Sampai mana kemarin? Fadilatul khusyuk. Fadilatul khusyuk udah ya. Sekarang fadilatul masjid. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala fadilatul masjidi wa mawdi'is salah. Keutamaan masjid dan tempat sholat. Aslinya kalau umat Islam itu dimanapun berada, disitulah tempat dia sholat. Kelebihan umat Islam ini kan masjidnya tidak harus di tempat yang kita kenal sebagai masjid itu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Qala Allah azza wa jalla innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin banallahu lahu qastan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya seperti sarang kopoh, sejenis burung ini maksudnya mubalaghah ya, bukan makna hakiki. Maksudnya dia berperan untuk pembangunan masjid walaupun kecil. Berarti sebenarnya dia sudah berinvestasi untuk bikin istana di surga. Jadi biasanya kalau untuk penggalangan dana masjid saat hadis-hadis seperti ini, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau hadis yang barusan saya baca ini mutawatir hadisnya malah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, dia Allah bangunkan rumah di surga. Man alifal masjida alifahullahu ta'ala. Siapa yang akrab dengan masjid, Allah akan mengakrabi dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Salam. Jika seseorang dari kalian masuk masjid, hendaknya dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, tidak ada sholat di sini takdirnya apa, Ustaz? Nah, ini yang menjadi akar permasalahan kenapa ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Imam yang mengatakan sholat berjamaah itu fardu ain itu Imam Abu Hanifah kalau nggak salah. Sehingga takdirnya di sini la sholata sahihah. Tapi yang mengatakan sholat berjamaah itu sunnah, la sholata kamilah. Assalamualaikum. Golai. La sholata kamilah illa fil masjid. Ala kulli hal, terlepas bahwa sholat berjamaah itu fardu ain atau fardu kifayah sebagaimana kata Imam Syafi'i, atau sunnah muakkadah dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang jelas malas sholat berjamaah itu ciri orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu menipu Allah dalam urusan sholat. Menipunya gimana? Ini ternyata ada keterangan ya dari Imam Ibn Jarir at-Tabari dan Imam Al-Qurtubi kemarin waktu masih dengan Syekh Hisam itu beliau menyampaikan itu. Menipunya orang munafik dalam urusan sholat itu gimana? Dia sengaja untuk menyiapkan makanan sebelum
sholat, atau ketika waktu azan sudah dekat. Dengan maksud apa? Supaya dia tidak terkena celaan orang yang meninggalkan jamaah, karena ada hadis Nabi SAW, la sholata bihadrati ta'amin, tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan. Makanya ketika kalau antum nanti ditanya ya, saat apa hukumnya saya mendahulukan makan malam dulu sebelum sholat berjamaah, dilihat kalau itu jadi kebiasaan, berarti itu termasuk tipu daya setan. Khawatirkan kita termasuk orang. Yang kedua, menipu Allah itu apa? Ya, itu disebutkan orang munafik itu ke hamamnya kalau sudah azan. Nah, kita lihat kadang diri kita sendiri ya, kebletnya itu kalau sudah deket azan. Nah, ini salah satu sifat orang munafik sebenarnya. Jangan-jangan karena kita itu suka menunda-nunda, akhirnya itu jadi kebiasaan. Kita dulu di pondok sering dengar lihat asal udah jaros 3 baru sibuk kamar mandi. Yang ketiga, orang munafik itu kata beliau, kalau ke masjid dia milih tempat-tempat yang dekat tembok supaya bisa nyantai dulu, bisa sandar-sandar dulu. Begitu imamnya mau takbir baru, maksudnya mau takbir rukuk, baru kedandapan. Orang yang seperti ini dapat dipastikan sholatnya nggak akan khusyuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fihi, taqulu Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu ma lam yuhdits aw yakhruj minal masjid, selama dia belum berhadas atau keluar dari masjid. Selama dia di masjid dia dihitung sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tuna al-masajid fayaq'uduna fiha halaqan halaqa dzikruhumud dunya wa hubbud dunya. Akan ada zaman di mana umatku itu datang ke masjid bikin halaqah-halaqah, tapi yang dibahas masalah dunia. Ini antum mengadakan seminar entrepreneur ya sebaiknya jangan di masjid lah ya, atau agribisnis gitu, jangan di masjid ya. Wa hubbud dunya, cinta dunia, la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah, jangan berteman dengan mereka karena Allah itu tidak butuh kepada mereka. Salah satu tanda Allah nggak butuh kita apa Ustaz? Dijauhkan dari tempat-tempat ketaatan. Di waktu-waktu mulia kayak Sya'ban begini, kok kita disibukkan oleh Allah dengan urusan-urusan duniawi, apalagi maksiat, itu berarti Allah nggak ingin kita dekat dengan dia. Nah, waktu-waktu seperti ini kita harus, bisa udah mulai saum Ustaz, udah antum mulai saumnya diperbanyak. Nabi juga melakukan toh. Dari ulama-ulama salah mengatakan syahrul Sya'ban syahrul qurra, bulan Sya'ban ini bulannya para qurra. Mereka kalau sudah masuk bulan Sya'ban, yang punya toko ditutup tokonya, yuqbilu 'alal mushaf, dia fokus kepada mushaf. Nggak bisa seperti itu sebenarnya. Ramadan malah rame lah ini. Kalau antum persiapan menggas ibadah itu pas Ramadan, telat sampean, mesti telat. Maka nanti hari ke-5 ke-10 itu mesti udah lemes. Kenapa? Karena sampean baru menanam pas itu sebenarnya musim panen. Nah, ulama salaf dulu mengatakan bulan Rajab bulan menabur bibit, bulan Sya'ban itu disiangi bibit tadi, bulan Ramadan panen. Maka kalau orang yang dari sekarang udah persiapan menjaga lidah, menjaga mata, memperbanyak surah Al-Quran, insya Allah nanti pas Ramadan dia akan merasakan kenikmatan. Dicoba saja ya, mulailah saum sehari 2 hari,
Beda tetepan Ustaz. Antum udah biasanya diri saum dulu, terus masuk Ramadan, dengan tahu-tahu Ramadan lalu baru puasa. Nanti antum menyesuaikan dirinya itu tanggal 10 baru terasa biasa. Tapi kalau dari sekarang, yes. Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutub inna buyuti fi ardi al-masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumah-rumahku di bumi itu adalah masjid, pengunjungnya adalah mereka yang makmurkannya. Fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti fa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairah. Berbahagialah seorang hamba yang bersuci di rumahnya kemudian mengunjungiku di rumahku. Sudah sepantasnya yang dikunjungi itu memuliakan yang mengunjungi. Makanya disebutkan bahwa perintah untuk khusyuk di dalam sholat ya itu dimulai dari berwudu. Jika antum pengen tahu sholat antum itu seberkualitas apa, lihat bagaimana antum berwudu. Kalau wudunya asal-asalan, ya, buru-buru, pasti sholatnya juga nggak kurang bagus. Tapi kalau wudu itu benar-benar tenang, dicamkan betul, disiapkan, ya, mudah-mudahan sholatnya khusyuk. Yang dikunjungi pasti memuliakan yang mengunjungi. Kita aja sebagai manusia itu pasti memuliakan tamu. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang berkunjung tulus pasti Allah muliakan dengan apa? Dengan diberi kenikmatan rasanya nikmat sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat seseorang itu membiasakan diri ke masjid, maka persaksikanlah bahwa dia itu beriman. Wa qala Sa'id bin Musayyab, "Man jalasa fil masjid fa inna ma yujalisu rabbahu kama haqquhu an yaqula illa khaira." Kalau di masjid jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Wa yurwa fil athari awil khabar al hadithu fil masjid ya'kulul hasanati kama ta'kulul bahaimul hashisha. Ngobrol di masjid itu menghabiskan kebaikan sebagaimana binatang ternak menghabiskan rumput. Wa qala an-Nakhai kanu yarawna anna al-mashya fil lailatil muzlimati ila al-masjid mawjibun lil jannah. Dulu para sahabat menganggap berjalan di malam yang gelap menuju masjid itu menghantarkan seorang ke surga. Suasana seperti itu udah nggak kita temui Ustaz. Kalau zaman kita santri kan masih loh, masjid pakai senter, timik-timik ya. Itu walaupun kayaknya itu ini, tapi nikmatnya luar biasa ini ya. Wa qala Anas bin Malik, "Man asraja fil masjid sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatu 'arsy yastaghfiruna lahu ma dama fi dzalikal masjid dawuhu." Siapa yang menyalakan satu lampu di masjid, para malaikat dan pembawa arus selalu memintakan ampun untuknya selagi cahayanya masih bersinar di masjid itu. Wa qala Ali karramallahu wajhahu, "Idza mata al-'abdu yabki 'alaihi musallahu minal ardi wa mas'adu 'amalihi minas sama'." Jika seorang hamba meninggal, bumi yang dijadikan tempat sholat itu akan menangis. Dan jalur yang dipakai untuk menaikkan amalnya ke langit juga akan menangis. Biasanya lewat kebaikan, ya. Tsumma qara'a fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu mugharin. Wa qala Ibnu Abbas, "Tabki 'alaihi al-ardu 40 sabaha." Ibnu Abbas mengatakan seorang muslim kalau terbiasa ke masjid meninggal, bumi yang biasa dipakai sholat itu menangis selama 40 hari. Wa qala Ata'un al-Khurasani, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamati wa bakat 'alaihi yauma yamut." Tidaklah seseorang itu bersujud karena Allah satu sujud di muka bumi, di satu jengkal tanah,
kecuali tanah itu akan menjadi saksi pada hari kiamat dan akan menangisi dia ketika dia meninggal. Makanya kita sholat sunnah suruh pindah-pindah itu apa maksudnya, Zat? Biar semakin banyak yang jadi saksi. Wa qala Anas bin Malik, "Ma min buq'atin yuzkarullahu ta'ala 'alaiha bi salatin aw dzikrin illa iftakharat 'ala man haulaha minal biqa'." Tidaklah satu jengkal tanah itu dipakai untuk mengingat Allah melalui salat atau zikir kecuali dia akan membanggakan diri terhadap tanah-tanah di sekelilingnya. Wastabsyarat bi dzikrillahi 'azza wa jalla ila muntahahu min sab'i aradin. Dan merasa gembira dengan zikir kepada Allah terus ke bawah sampai 7 lapis bumi. Wa ma min 'abdin yaqumu yusalli illa tazakhrafa lahul ard. Tidaklah seorang hamba itu berdiri salat kecuali bumi itu menjadi tazakhraf, menjadi apa ya? Menjadi indah. Wa yuqalu ma min manzilin yanzilu fihi qaumun illa asbaha dzalikal manzilu yusalli alaihim aw yal'anuhum. Tempat manapun yang kita pijak itu hanya 2 kemungkinannya. Yang mendoakan kebaikan buat kita atau melaknat kita. Wallahu ta'ala. Baik, sampai sini aja kajian kita pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.